Nggak jadi cermai ya. Ya Allah jangan sampai coy dijauhin sama Tuhan. Ya maksudnya memang kemarin kehantem tuh di 10 tahun depan deh gitu. Tapi ya puji Tuhan nyampe juga 11 tahun gue juga. Ya Allah nyampe, puji Tuhan, alhamdulillah gitu. Tapi ya tiap tahun emang pasti ada aja lah namanya rumah tangga, lu tahu sendiri kan gitu, ada aja tantangannya, ada aja berkatnya, ada aja ininya deh, badai-badainya pasti ada aja, tapi ya dilewatin satu-satu lah hari per hari, one day at a time. Apa yang membuat Kak Melani akhirnya falling down terus belajar juga gitu kan, apa karena anak-anak atau karena Iya, salah satunya anak-anak. Sekarang gue mengerti kenapa Tuhan berikan anak-anak dalam perkawinan, karena kadang-kadang kalau nggak ada anak-anak, gue juga sebagai perempuan ngerasanya gue bisa kok gitu ya, tanpa suami juga gue bisa membiayai hidup gue. Tapi ya balik lagi satu, komitmen sama Tuhan. 11 tahun yang lalu kan aku janjinya kan dalam suka dalam duka, sampai waktu misalkan ya udah berusaha untuk mengingatkan itu walaupun tidak selalu mudah. Dan ada dua manusia yang aku tahu, Chloe sama Courage, yang kalau aku membuat keputusan bukan hanya untuk hidup aku tapi juga hidup mereka juga akan terpengaruhi gitu. Kak, benih-benih cinta sama Kak Tyson jadi makin numbuh nggak sih Jadi Kak? Atau sebenarnya tadi kan ngumpet banget. Ya orang ribut mulu gimana gampet. Tapi ya pelan-pelan aku juga minta sama Tuhan, minta dipulihkan hati. Aku sampai pernah datang ke konsulat pernikahan kan, aku sampai bilang, saya tuh udah gak punya rasa sama sekali sama suami saya udah gak bisa, pokoknya udah gak ada rasa gitu. Terus pendeta bilang gini, pernikahan itu bukan hanya masalah rasa. Kalau pernikahan itu masalah rasa, ya lu dari 3 bulan, 4 bulan, soal 3 tahun, 4 tahun lu rasanya kan gak mungkin deg-degan lagi sama suami lu, pasti udah bubar. Tapi pernikahan itu bukan hanya tentang perasaan lo, tapi pernikahan itu adalah tentang komitmen. Ya walaupun sulit ya dijalaninnya, ya udah aku udah komit sama dia. Dan aku sepanjang 11 tahun kan menikah, mungkin kalau gua nggak nikah sama dia juga rezekinya juga mungkin beda ya kan, gitu kan pasti ada rezeki berdua. Ya banyak hal yang diingetin, walaupun udah, seperti gua bilang, orang kadang-kadang kalau ketemu enak ya Kak, sekarang udah damai, udah happy, nggak beribut-ribut lagi. Kagak lah, tetap aja namanya rumah tangga pasti. Tapi kan maksudnya ya belajar banget dari yang kemarin. Kak Melani ribut itu soal budaya nggak sih, atau mungkin kan seperti Kak Melani bilang budaya memang selalu budaya. Udah gitu lo tau orang Batak kan keras gue. Orang Batak keras, dia juga boleh keras. Parenting ya biasanya, cara membesarkan anak tuh juga pengaruh banget sih gitu. Kamera nih kelihatan ini mulai anak pertama nih, kelihatan bakal actingnya nih, gimana tuh? Ya Chloe memang udah mulai aku ajarin kecil-kecil, karena memang aku ngelihatnya dia juga sebenarnya ada bakat gitu kan. Terus puji Tuhan kemarin dapat satu program sendiri. Biasanya kan program pasti bareng sama aku gitu, ini nggak program benar-benar sendiri, masak gitu anak-anak gitu sama beberapa anak-anak public figure, dia ikutan. Terus aku bikinin dia lucu-lucu dan dengan logat Medan gitu. Karena ternyata anak ini memang cinta banget Indonesia. Maksudnya kalau kadang-kadang suka dia naik sepeda di komplek gitu, bule, enggak, gue bukan bule, gue Batak gitu. Tapi lu Kamerain bakal tetap support untuk jalur itu nggak sih actingnya nanti? Iya, maksudnya memang dia senangnya komedi, kayaknya emang kalian ikut gue juga ya, komedi juga. Terus gitu dia juga gue liat juga pinter berakting, ya udahlah gue support. Terus gue juga banyak waktu juga, kemarin kan PPKM di rumah, terus gue mulai bikin konsep-konsep gimana ceritanya mama sama anak gitu. Jadi cerita kayak mama kolonial sama anak milenial. Oke. Nah, mengasahnya masuk sanggar atau gimana sih? Atau Zoom atau gimana sih? Kalau kemarin kan sempat ikutan modeling gitu kan kelas, tapi kalau sekarang udah enggak sih, karena kan mesti PPKM ini. Jadi sekarang semua sendiri, dan aku lihat juga memang bakatnya ini anak juga diajarin sedikit udah bisa. Oke, Kak Melani balik lagi ke dari yang 11 tahun. Ada nggak sih komitmen kalian berdua dari awal lagi gitu kan? Jangan sampai terjadi lagi kayak kemarin gitu kan, sampai iyalah, belajar banget karena kan banyak juga yang akhirnya kan di tengah jalan juga akhirnya bubar kan gitu ya. Belajar dari pengalaman orang lain, belajar juga dari yang udah senior gitu, Bunda Inul yang udah nikahnya lama gitu. Tanya Bun, kok bisa sih menikah lama? Cuma gini, konsepnya kan aku pengen menikah bukan cuma sekedar menikah lama, tapi pengen menikmati pernikahan gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar gue nikah lama sama dia tapi nggak sehat pernikahannya gitu, tapi pengen tetap bisa kita menikmati pernikahan itu. Anak-anak sempat terpengaruh nggak sih? Sempat kepengaruh, karena biar bagaimanapun juga kadang-kadang sempet lah kelihatan mami sama dirinya mungkin lagi nggak ngomong gitu. Tapi sekarang sih udah kita berusaha untuk di depan anak-anak jangan sampai anak-anak tuh tahu kalaupun ada masalah. Seperti apa rasa syukurnya ketika sampai 11 tahun dan mungkin sampai seterusnya pasti? Ya luar biasa sih, tapi yang paling penting tahun ini kan banyak kehilangan orang-orang juga yang dikasihi gitu ya, sahabat atau mamanya sahabat. Ya mudah-mudahan tahun depan Tuhan kasih umur dan kita bisa menikmati pernikahan ini sampai nanti mau kami. Kak Melani sedikit komen dong, kamu aja sedikit bisa melampaui itu gitu kan dengan kerikil-kerikil akhirnya alhamdulillah ya. 9 tahun. Ada lagi teman kita juga gitu kan, Kak Ola Ramlan. Itu gimana menanggapinya? Mungkin
sama seperti Kamela nih. Maksudnya pernikahan itu kan hanya mulus Iya, aja. aku sih nggak tahu apa yang terjadi ya, karena kan setiap pernikahan, setiap rumah tangga itu kan berbeda-beda. Apa yang ternampak di luar, pasti di dalamnya akan bisa sangat berbeda karena kita nggak masuk di dalamnya. Dari apa yang aku kemarin sempat ngobrol sama Mami sih, pokoknya aku melihatnya Mami itu adalah sosok perempuan yang benar-benar kuat gitu. Karena memang udah kenal bukan setahun 2 tahun, tapi jadi aku selalu bilang sama Mami, apapun yang terjadi, Mami harus happy, bahagia. Karena ada orang bilang kan, happy mom, happy kids kan. Jadi Maminya harus happy, bahagia supaya anak-anaknya juga bisa merasakan kebahagiaan. Kapan sih Kak terakhir ketemu Kaula, Mami Waktu Ola? nge-vlog sekitar 3 minggu yang lalu. Kaget gak sih? Responnya gimana Kak Ola? Heeh. Ada tadi vlog saya, kalau nggak salah, kalau di situ kan sempat dia meneteskan air mata, tapi karena ingat almarhum ayah dan segala macam. Kamela Oke, sempat iya. memberikan wejangan atau apa? Enggak lah, aku nggak paling nggak berani ngasih wejangan. Kita aja masih belum beres. Wajahnya wejangan. Oke, thank you. Kak.